wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial di kelas 11 Mapel Sosiologi. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurnia Novitasari. Sebelah kanan saya, Eva Jumiatun. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Eva. Pertama, A. Definisi kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaannya dan saling berinteraksi. Selanjutnya, B. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, satu kesatuan yang nyata dapat dikenali dan dapat dibedakan. Yang kedua, merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai hidup yang sama. Yang ketiga, memiliki struktur sosial. Yang keempat, memiliki norma kelakuan. Selanjutnya, C. Pembentuk kelompok sosial yang dipengaruhi oleh faktor pembentuk dan syarat pembentuk. Faktor pembentuk ada 3. 1. Kepentingan yang sama. 2. Adanya bertalian daerah atau keturunan. 3. Berdasarkan daerah dan wilayah yang sama. Adapun syarat pembentuk ada 4. 1. Hubungan timbal balik. 2. Adanya kepentingan bersama. 3. Terdapat kesadaran. 4. Berstruktur dan berkaidah. Oke, selanjutnya D. Tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial ini dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Yang pertama yang kita bahas adalah kelompok teratur. Kelompok teratur ini terdiri dari yang pertama in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Yang kedua, out-group adalah kelompok yang menjadi lawan dari in-group. Sebagai contoh, dalam pertandingan sepak bola antara Persebaya melawan Persib, antar pendukung Persebaya adalah in-group. Sedangkan para pendukung Persib bagi pendukung Persebaya, mereka adalah out-group. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group adalah suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi secara akrab. Sebagai contohnya, yaitu keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng atau bersifat sementara. Contohnya partai politik. Yang ketiga, paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Contohnya, perkumpulan keluarga Minang di Jakarta. Yang selanjutnya, patembayan atau Gesellschaft adalah suatu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual, bukan tradisional. Selanjutnya, 4. Kelompok membership atau membership group dan kelompok referensi atau referensi group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya, kelompok pekerja. Referensi group adalah kelompok menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya.
Contohnya, kelompok sosialita di Amerika menjadi referensi bagi kelompok sosialita Indonesia. Yang kelima, kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Contohnya, organisasi politik. Kelompok informal adalah organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Contohnya, komunitas geng remaja. 6. Kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional atau disebut kelompok profesi. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia. Kelompok volunteer adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, contohnya kelompok yayasan panti asuhan. Itulah tipe-tipe kelompok sosial bagian kelompok teratur. Selanjutnya, kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur ini dibagi menjadi 3. Pertama, kerumunan atau crowd. Yang kedua, publik. Yang ketiga, massa. Oke, yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan dalam waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan menurut Davis yaitu A. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kerumunan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggregation. Kemudian, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowds. Dan yang terakhir, kerumunan penonton atau spektator crowds. B. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok penonton atau pendengar yang formal atau formal audience, dan kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau planned expressive group. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Kerumunan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kerumunan yang bertindak emosional atau acting moves, dan kerumunan yang bersifat immoral atau immoral crowds. Bentuk-bentuk kerumunan menurut Mayor Pollak. A. Kerumunan yang menjadi aktif. B. Kerumunan yang tinggal ekspresif. Selanjutnya, 2. Publik. Suekanto mendefinisikan publik sebagai suatu kelompok yang tidak menjadi suatu kesatuan. Anggota publik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kelompok vested interest. Yang kedua, kelompok newcomer. Yang ketiga, kelompok yang pasif. 3. Massa. Massa adalah kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tetapi tidak berkerumun pada suatu tempat serta mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting. Leopold von Wies membedakan massa menjadi 2 macam, yaitu A. Massa yang konkret, B. Massa yang abstrak. Itu saja penjelasan materi mengenai kelompok sosial. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment,
and subscribe di channel YouTube kita dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian sehingga kami bisa membuat video-video baru lagi buat kalian. Mungkin sekian video dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.